Seorang karyawan percetakan berinisial Tegar menjadi sorotan publik setelah pengakuan pilunya viral di media sosial. Tegar, yang diduga menjadi korban penyekapan oleh tempatnya bekerja, tak kuasa menahan tangis saat menceritakan nasib tragis yang ia alami. Dalam video yang beredar, Tegar mengungkapkan luka mendalam di hatinya. Saat dirinya menerima kabar duka bahwa sang ibu tercinta meninggal dunia, ia justru tidak diberikan izin untuk pulang maupun sekadar menghubungi keluarganya. Saat itu, kondisi kaki Tegar dalam keadaan diborgol dan dirantai baja membuatnya kehilangan kebebasan sepenuhnya. Tragisnya, meski pihak percetakan mengetahui kabar duka tersebut, mereka disebut tetap mengabaikan kondisi Tegar. Kasus penyekapan ini tidak menimpa Tegar seorang diri. Total terdapat 3 orang karyawan yang diduga disekap di lokasi tersebut. Kasus ini terbongkar setelah orang tua salah satu korban berinisial A meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH. Forum Pemuda Kalimantan Barat. Ironisnya, para korban diduga dipaksa membayar uang sebesar 50 juta rupiah agar bisa bebas. Namun, meski uang sudah diserahkan, mereka tetap ditahan. Tim LEBIH yang melakukan pengecekan ke lokasi menemukan korban A berada di sebuah gudang dengan kaki terborgol. Korban mengaku telah dipasung selama kurang lebih 3 minggu dan juga diduga mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan. Tak hanya itu, korban juga menyebut ada 2 rekan lainnya yang mengalami nasib serupa di lantai 2 bangunan tersebut. Kasus ini kini menyita perhatian luas dan memicu simpati publik. Masyarakat mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi para korban. MML, pemilik percetakan Mau Print di Senen, Jakarta Pusat, yang menyekap 3 karyawan, dikenal sebagai sosok yang baik oleh warga sekitar. Jarang ngobrol sih. Tapi setahu saya, dia sering beliin makanan warga dan karyawannya kalau dia lagi makan di warteg depan percetakan, kata Udin warga sekitar, Selasa, 30 Juni 2026. Oleh karena itu, warga mengaku terkejut saat mengetahui penyekapan tersebut. Selama ini, mereka tidak pernah melihat aktivitas yang mencurigakan di percetakan itu. Percetakan paling ramai, pekerjanya paling banyak di sini. Terus ternyata ada yang disekap, warga sini kayak enggak nyangka. Biasa, aktivitasnya normal-normal saja, ucap Udin. Udin juga mengaku sudah tidak melihat para korban dalam beberapa hari terakhir. Padahal, sebelumnya mereka kerap membeli makanan di tempatnya. Saat itu, ia mengira para korban telah mengundurkan diri karena sudah beberapa hari tidak terlihat. Selain itu, Udin mengaku kerap mengantarkan makanan dan minuman ke percetakan tersebut. Namun, ia tidak pernah melihat hal yang mencurigakan maupun mendengar cerita dari para karyawan. Itu di lantai 2, kalau saya kan kalau misalkan ngantri minuman, kopi, paling lantai bawah ini enggak sampai ke atas dan karyawan lain juga enggak ada yang cerita, tutur dia. Warga baru mengetahui adanya dugaan penyekapan terhadap 3 orang setelah percetakan tersebut didatangi oleh Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH. Tahu ada orang disekap setelah dikeluarin ini korbannya, dari LEBIH yang masuk ke dalam dan viral, sampaikan ke warga bahwa disekap, kata dia.